Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu tentang pengodingan secara sederhana, di mana pemahaman akan coding itu juga mempengaruhi daripada estetiknya pemrograman. Jadi semakin ringkas sebuah coding, semakin bagus nilainya. Line numbernya semakin minim, line numbernya semakin singkat, tetapi mengandung arti atau mengandung efektivitas hasil yang memuaskan, itu lebih bernilai dibandingkan coding yang begitu panjang tetapi kualitas daripada hasilnya itu tidak sebanding dengan panjang codingan. Dalam arti masih ada yang lebih ringkas gitu loh, masih ada yang lebih ringkas, ya itu yang dipilih, yang lebih ringkas dengan hasil yang lebih memuaskan. Itu prinsip daripada efektivitas di dalam pengkodingan. Nah, oleh sebab itu kita harus pahami betul-betul tulisan-tulisan yang ada di dalam codingan itu berfungsi untuk apa ya nak, gitu. Di sini itu kita ada di sini itu kita ada codingan. Yang pertama itu adalah dimulai dengan start ya, dimulai dengan start, yang dimana start itu dilambangkan dengan green flag atau bendera hijau. Di manakah adanya bendera hijau itu? Bendera hijau itu adanya di baris vertikal yang ini. Dia berupa kode-kode ya. Kalau ini gerakan, ini tampilan, suara, kejadian, kontrol, sensor, dan sebagainya. Ditandai scratch ini uniknya dengan warna agar lebih menarik. Jadi kita sesuaikan saja warnanya. Kalau misalnya warnanya tidak sama ya jangan dicari. Warnanya sama kita klik. Misalnya ini ya, ini warnanya seperti ini. Kita cari, oh ini. Nah, berarti adanya di sini. Nanti kita tarik ke sini gitu. Misalnya begini. Ya, awalnya banget. Nih, kita klik, ini menandakan bahwa kita akan memulai. Tidak akan bisa dimulai tanpa perintah start ya. Nah, kemudian kita akan membuat dia bergerak sebanyak 5 idealnya, tapi defaultnya ada 10 ya. Terserah kita nanti mau yang mana gitu. Kita klik gerakan 10 langkah. Nah, itu warna ya, warnanya biru kembali lagi. Nah, kalau seandainya sudah seperti ini, kita jalankan. Nah, kita jalankan seperti ini. Loh, Bu, kok sekali jalannya? Kok nggak lagi? Ya dipencet lagi. Terus begitu sampai dia ke pojok. Capek kan? Nah, seperti itu. Berhubung kita dalam tahap awal itu pengenalan ya, pengenalan codingan, kita harus tahu fungsi-fungsinya. Perintah ini menghasilkan efek seperti apa gitu. Terus sama satu lagi, pentingnya penamaan background atau backdrop ya, supaya karena kita kan materinya ini nanti dia berjalan sebanyak 5 backdrop ya kan. Artinya kita tahu pergantian slide 1 atau backdrop 1, 2, 3 nya dari mana? Gauge-lock nantinya. Kita nggak bisa melihat kesesuaian dari codingannya itu ya. Maka dari itu harus betul-betul detail cara kita membuat coding program. Berikut desainnya ya. Seperti itu. Nah, lanjutan yang berikutnya kan tadi sudah buat codingan gerakan untuk spread use. Pastikan backdrop sudah dikasih nama sebanyak 5 backdrop agar memudahkan pengkodingan ya. Seperti tadi, next dia slide berapa. Nah, bisa ketahuan dengan kita kasih nama ya. Yang berikutnya adalah buat codingan gerakan pada spread use yang dilakukan secara berulang-ulang ya. Tadi kan kita melangkah sebanyak 5
5 gitu ya. Nah sekarang kita ulang 5 itu, jadi nggak usah pencet green flag lagi, nggak usah pencet bendera hijau lagi berulang-ulang. Kita lakukan secara otomatis proses looping. Seperti apa Bu? Katanya seperti ini. Nah seperti ini kan tadi 10 10 10, kita kembalikan lagi ke sini, kembalikan ke defaultnya ya, sini ya, dia di titik ini. Nah di titik ini kemudian kita kasih looping. Looping itu adanya di kontrol ya, selamanya, forever, selamanya. Jadi dia akan bergerak selamanya sebanyak 10 langkah. Kita lihat apa yang terjadi ya. Kita lihat apa yang terjadi, perbedaan dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan sekali pencet berhenti, sekali pencet berhenti. Kalau ini dia ngegleser, jalan terus, jalan sampai mentok ya, sampai mentok ujung kanvas. Jadi sudah terjadi looping, sudah adanya looping di selamanya ini gitu ya. Sudah adanya looping. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, supaya dia gerakannya tidak satu ya, kostumnya atau modelnya, model gerakan berjalannya tidak satu tuh. Satu kan ini kita matikan dulu agar bisa ditarik ya. Nah, kita kasih perintah apa ya Bu gitu kan. Kita klik tampilan, terus ganti kostum berikutnya ya, kostum berikutnya. Nah gini, sama lihat warnanya ya, lihat warnanya. Warnanya apa? Ungu. Oh ungunya seperti ini, berarti adanya di tampilan di sini ya. Ganti kostum berikutnya ya. Nah ini kita tarik begitu, kemudian kita lihat apa yang terjadi atau seperti apa bentuknya, kita lihat. Nah cepet banget ya, cepet banget dia gitu, jalannya cepet banget, dia betul berjalan, sudah berjalan, tetapi jalannya cepat sekali gitu, kayak mau ngambil gaji. kita kita apa namanya, kita perlambat, nanti kita perlambat ya, istilahnya gerakannya kita perlambat. Kalau udah mentok begini kita nariknya memang agak susah ya. Nah seperti ini, kita perlambat. Nah bagaimana cara memperlambatnya? Sedikit tambahan lagi, kita kasih apa? Jeda ya, waktu jeda, wait ya. Wait itu adanya di kontrol ya, tunggu. Nah Bu jangan terlalu lama jalannya, sedang-sedang saja gitu. Misalnya kita kasih sekitar 0,2, pakai titik ya, bukan koma, titik 2 gitu. Nah kita lihat apa yang terjadi, apa yang dilakukannya. Kita lihat. Nah lumayan kan tuh, gerakannya santai seperti itu, santai sampai ke tepian backdrop tuh, mentok dia. Nah begitu ya, seperti itu. Kita stop, kemudian lanjut lagi. Di sini kan tadi kita sampai dikasih jeda waktu ya. Nah sekarang kasih perintah agar pergerakan defaultnya dari slide 1, karena kan kalau seandainya nggak dikasih seperti itu, dia kita jalan-jalan defaultnya yang terakhir ya itu yang kebaca nantinya, makanya kita harus kembalikan lagi, capek gitu ya. Jadi kita kasih kondisi dimana supaya defaultnya dia di background 1 kalau ketika kita akan memulai, adanya di sini. Taruh di ganti layar. Nah adanya di sini, kita coba slide 1 defaultnya kemanapun dia berada. Misalnya dia jalan terus, ataulah dia misalnya
misalnya kostumnya ada di backdrop nih di sini ya, kita arahin tek gitu ya, klik. Nah kita arahin di yang ketiga, misalnya dari sini nih kita udah sampai sini gitu. Nah kalau seandainya kita mulai, dia akan kembali ke backdrop 1 secara default, jadi kita nggak usah manual lagi, geser lagi. Kita coba, nah seperti itu. Jadi defaultnya dia itu jadi ada di background 1 gitu, nggak capek kan jadinya kalau begini. Nah setelah ini apalagi yang kita lakukan, kita lihat perintahnya biar terstruktur ya. Kasih perintah agar berjalan ke slide 2 dengan posisi di paling kiri. Artinya tadi kan masih kita bermain dengan 1 slide, sekarang kita mulai bermain dengan 2 slide ya. Bertahap saja, bertahap biar paham. Bermain dengan 2 slide secara otomatis, nggak mentok dia, jadi bisa lanjut gitu ya, bisa lanjut. Nah kita kasih perintah. Apa perintahnya Bu? Mari kita lihat dan mari kita coba, kita kasih kode ya. Apa perintahnya Bu? Gitu. Ini kan dia ada di posisi sini ya, defaultnya di posisi sini sprite-nya. Nah posisi ini tuh posisi ini nih. Nah posisi awal ya, sinian deh, min 188 min 73x nya y nya. Nah kita kasih dia go to gerakan, kita kasih go to. Nah taruh di sini. Secara default dia udah menunjukkan posisi di mana dia berada tuh untuk awalan ya. Nah kemudian kostum berikutnya ya, kostum berikutnya katanya kita kasih kondisi apa untuk supaya dia bisa jalan. Nggak bisa sana jalan, nggak bisa, kita harus kasih perintah codingan. Contoh codingannya seperti apa? Kita kasih kondisi if ya, jika ya, taruhnya di sini. Nah kita kasih kondisi if jika, ini sudah masuk materi berat, jika ya, if else ya. Jika kita kasih di sini sensor ya, jika sensor menyentuh pointer mouse, ingat sensor ya warnanya, maka sini tampilan ganti layar ke slide 2. Ganti layar ke slide 2 gitu. Kita lihat hasilnya apakah betul ya kan? Mari kita lihat. Defaultnya dia balik lagi kan ke belakang, mundur. Nah sampai mentok tuh, sampai mentok ya, dia mentok tepian. Nah terus dia kalau kita nggak kasih perintah, kita kasih perintah mouse, tekan mouse. Nah dia ada di sini, dia nggak balik ke belakang gitu. Ganti layar ke slide 2 gitu. Nah supaya dia balik layar gimana caranya gitu. Jadi dia nggak terus ke situ, di situ terus, supaya dia balik ke belakang. Gimana caranya? Balik lagi ke sini nih, posisi awal. Nanti kalau di slide berikutnya dia dari posisi awal jalan lagi ke sini. Jadi nggak di sini dia letaknya, adanya di sini gitu ya. Kita coba kasih kita coba kasih ini, kita taruh sini, ini duplicate, gandakan, taruh di sini. Kita taruh di sini, coba kita ganti ke sini. Nah kita coba ya. Dalam membuat codingan kita harus mencoba semua perintah-perintah yang mungkin. Nah mentok kan tuh, kita kasih. Nah jalan lagi, dia nggak langsung di pojok ya. Kalau ke slide berikutnya dia nggak langsung di pojok. Nah seperti itu. Kita ulang lagi nih ya, kita ulang lagi, stop, default lagi. Nah dia jalan lagi tuh, jalan.
Nah, kalau kita belum pencet mouse, dia belum jalan terus sampai pojok mentok, dia nabrak gitu. Terus jalan, makanya kita pencet mouse. Nah, dia jalan ke berikutnya. Nah, karena ini masih ada 5 slide ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Seperti itu. Oke? Nah, kita berhenti dulu.